Kita mulai dari pengenalan akan Allah Tritunggal yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Baik. Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya secara substantif, relatif, dan fungsional. Secara substantif berarti manusia diberikan akal budi, kemampuan untuk mencari tahu, memiliki keadilan, hidup yang suci. Secara relatif, sebagai gambar rupa Allah, manusia diberikan kapasitas untuk membangun relasi dengan diri, dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan. Secara fungsional, manusia sebagai gambar Allah diberikan kemampuan untuk mengelola bumi sebagai penata layan. Nah, kemampuan itu, kebebasan itu ada pada manusia. Tetapi kenyataannya, manusia dengan sengaja di Taman Eden, taman ujian, taman kebahagiaan, taman di mana menjadi cikal bakal kehidupan di bumi, tetapi di Taman Eden, ternyata di taman ini manusia gagal. Dengan sengaja manusia memberontak kepada Tuhan Allah, dengan sengaja manusia melanggar covenant kerja dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dengan sengaja manusia mengabaikan Tuhan, menerima usulan dari setan, dan dengan sengaja manusia tidak melaksanakan misi Tuhan di bumi ini. Akibatnya, manusia berdosa kepada Tuhan. Manusia berada pada posisi kematian, rusak total dan tidak mampu total. Akibat dosa ini menyebabkan secara psikologis dan secara perbuatan adanya kegelisahan, kejahatan, keburukan, rasa bersalah, kesusahan, dan kesukaran hidup. Ini dari akibat dosa yang ada pada diri manusia. Tentunya kita bisa mengerti karena Alkitab menyatakan dan ini menjadi fakta yang terjadi. Dan dampaknya di dalam kehidupan kita sebagai pembelajar, sebagai students, kita tahu bahwa ada dampak di dalam pencarian kita akan kebenaran yang ada di alam, yang ada dalam masyarakat, yang ada di dalam aktivitas keseharian kita. Sehingga kita akhirnya melihat adanya ketidakutuhan ilmu-ilmu pengetahuan yang diterapkan, yang menghasilkan teknologi, dan tidak adanya arah untuk semuanya itu digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Itu dampak dari dosa. Dan kita lihat juga degradasi moral dapat kita saksikan tiap hari di media sosial dengan platform beragam. Terlebih lagi dengan adanya platform misalnya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nampak sekali dosa itu sudah begitu masif menyebar di setiap dimensi manusia. Itu dampaknya. Jadi bukan hanya pengetahuan kita tercemar, juga kehidupan yang suci dan adil itu tercemar. Sehingga manusia kecenderungan hatinya berbuat dosa. Tuhan menghukum manusia yang berdosa dengan satu kata, kematian. Dan kematian itu seringkali kita hanya pikirkan kematian secara fisik. Saya meninggal dunia karena tubuh saya berpisah dengan roh saya. Tetapi sebenarnya kematian juga ada yang disebut kematian rohani, di mana hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi berlangsung sebagaimana mestinya. Akhirnya kita jalan sendirian, sesuka hati kita, terus-menerus melawan Tuhan, hidup ketidakbenaran, hidup tidak suci, hidup dengan tidak adil. Kita lihat di dalam dunia pekerjaan kita. Kita saksikan di dalam masyarakat kita. Bagaimana kejahatan demi kejahatan, penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan terjadi. Langkanya minyak goreng, naiknya harga-harga, munculnya pengangguran-pengangguran baru, korupsi-korupsi yang tidak bisa terkendali, bahkan opini-opini yang merusak, yang mengganggu kestabilitasan, itu muncul, hadir. Dan itu tidak bisa kita katakan itu bukan karena kejahatan kita. Jelas itu kejahatan kita, kejahatan manusia. Dampaknya bagi yang melakukan tentu jelas terjadi, terlihat, dan bagi yang tidak melakukan. Dan itu berlaku universal. Perang Rusia dan Ukraina. Mereka yang berperang dampaknya kepada kita. Para pengemplang pajak yang tidak mau bayar pajak, pajak pendapatan, pajak penghasilan, pajak usaha. Dampaknya kita tidak mendapatkan akses infrastruktur pembangunan di daerah maupun di pedalaman. Korupsi uang, korupsi jabatan, korupsi moral. Dampaknya kita tidak mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini terlihat. Bahkan opini-opini jahat, munculnya kata-kata yang kasar,
melecehkan, merendahkan, meremehkan manusia. Itu terlihat di dalam kegiatan kita. Dan vulgar, ada yang menampilkan tubuh untuk mendapatkan konten-konten yang disukai, lalu untuk menghasilkan rupiah. Dan ada yang bikin heboh, bikin problem, bikin usaha cara sendiri, akhirnya merusak. Nah, ini penyebaran dosa terus sampai nanti akhir zaman terjadi. Di tengah-tengah keberadaan seperti itu, Tuhan masih memberikan anugerah umum untuk manusia bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita lihat bagian yang kedua. Tentunya kita tahu bahwa Allah mengendaki manusia itu hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Tetapi kenyataannya manusia tidak mempunyai kemampuan untuk itu lagi. Manusia sudah mati. Dan kematian yang mengerikan menanti orang-orang yang akan binasa bersama dengan roh jahat, kuasa kegelapan, setan di api neraka. Bagi orang-orang pilihan, mereka akan menantikan berita Injil dan merespon karena anugerah Tuhan. Dan di dalam penetapan Tuhan, Tuhan telah menetapkan siapakah orang yang ditebus, umat pilihan, dari segala bangsa, di segala tempat, di sepanjang zaman. Yang menebusnya kita sudah tahu adalah Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi. Dan faktum salutis ini adalah wujud dari ketetapan penebusan. Anak Allah menyatakan dirinya dan mengambil rupa menjadi manusia. Inkarnasi. Terjadi pengekangan dosa di tengah-tengah kehidupan manusia berdosa, itu namanya anugerah umum. Jadi anugerah umum dikaruniakan sehingga masih ada orang baik di antara orang berdosa. Masih ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dapat dinikmati oleh orang-orang berdosa. Baik itu hujan, sinar mentari, oksigen, sumber daya alam, tumbuhan, hewan, dan sebagaimana yang Tuhan sediakan di alam. Itu adalah bagian dari providensi Allah untuk mengekang dosa, sehingga dalam pemikirannya manusia masih menemukan pengetahuan, masih menemukan kebenaran, masih memanfaatkan itu untuk teknologi. Termasuk saat ini kita menggunakan Zoom meeting. Walaupun mungkin bukan orang Kristen sepenuhnya, tetapi ini adalah anugerah umum yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kita dapat memanfaatkan itu untuk kepentingan kita dalam melayani dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Namun anugerah umum tidak bisa menyelesaikan dosa. Pada saat yang sama, Tuhan secara progresif memberikan anugerah khusus untuk menebus orang berdosa. Kalau anugerah umum hanya untuk menahan dosa supaya tidak makin menakutkan dan mengerikan, dampaknya bagi manusia, sementara anugerah khusus untuk menebus orang berdosa. Siapakah dia? Yaitu umat pilihan Tuhan dari segala bangsa. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, Tuhan menyatakan anugerah khususnya. Kita bisa baca kisah Habel, kisah Henok, kisah Nuh, dan kita bisa melihat umat tebusan itu dimulai dari kisah Abraham, Ishak, Yakub, umat Israel, sampai kepada zaman perjanjian baru, sampai kepada saat ini. Covenant-covenant yang Tuhan berikan untuk sampai kepada puncaknya, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Diberikan oleh Tuhan di dalam sejarah Alkitab, dituliskan bagaimana Tuhan menyatakan covenant-nya kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud. Dan covenant-covenant itu untuk menunjukkan cinta kasih Tuhan agar manusia memiliki kembali hubungan dengan Tuhan, menerima hidup yang baru, dan menikmati hidup di bumi ini dan bumi yang akan datang. Dan puncak dari covenant itu adalah anak Allah yang tunggal inkarnasi menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. Karena itu, mari kita perhatikan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di tengah kerusakan dosa manusia, yang tentunya anugerah itu diberikan, keselamatan itu disediakan, dan dikerjakan oleh Kristus, dan diterapkan di dalam tiap-tiap orang oleh Roh Kudus. Dulu, kita itu di dalam Adam, mati di bawah murka Allah, berada dalam penghukuman, rusak total, tidak mampu total. Sekarang, kita orang percaya, dipindahkan ke dalam hidup yang baru, di dalam Kristus, di mana tentunya kita di dalam Kristus itu sepenuhnya karena anugerah Tuhan. Dan memang terbatas hanya untuk umat pilihan yang telah ditetapkan Tuhan di dalam kekekalan. Dan anugerah itu tidak bisa ditolak. Tuhan yang setia memelihara umatnya dan menolong kita untuk mengerti kebenaran Tuhan ini. Nah, itu bagian kedua berkaitan dengan yang disebut dengan bagian antara anugerah umum dan anugerah khusus. Mari kita lanjutkan. Siapakah Yesus Kristus? Tentunya kita perlu tahu dan kita bisa perlu mengenalnya. Kita bisa mendengar dan memperhatikan goncang-gancing
kegalauan, kekacauan, bahkan kekisruhan pengertian tentang siapa Yesus Kristus. Kita bisa mendengar, memperhatikan apa yang dijelaskan ada di media sosial, di Facebook kah, di YouTube kah, di Instagram kah, bahkan di TikTok, yang sembarangan saja menyampaikan, menjelaskan tentang Yesus Kristus yang unbiblical, meragukan keilahiannya, meremehkan kemanusiaannya, merendahkan pribadi Yesus. Kita kembali kepada pengajaran Alkitab, bahwa ia adalah anak Allah. Keanakan Yesus itu bukan karena orang Kristen menuliskan dia anak, kebapaan Allah bukan karena orang Kristen menyebut dia Bapa, maka dia menjadi Bapa. Keilahian atau keberadaan Roh Kudus bukan karena kita yang menyebutkan, tetapi memang pada dirinya sendiri, Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus, tiga pribadi yang kekal, yang menyatakan dirinya secara progresif, dan ketiganya bernatur Allah, transenden, mutlak, imanen pribadi. Jadi natur kealahan ada pada Bapa, Anak, Roh Kudus. Atribut kealahan ada pada Bapa, Anak, Roh Kudus. Incommunicable, communicable atribut, dan incommunicable properties. Seluruhnya ini ada pada Bapa, Anak, Roh Kudus sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan. Nah, kalau kita berkaitan dengan siapa Yesus, tentu sudah kita langsung dapatkan pengertian bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang setara dengan Bapa dan setara dengan Roh Kudus. Ini yang tidak pernah ada di dalam kitab agama manapun. Tidak pernah ada dalam pemikiran filsafat di timur maupun di barat. Tidak pernah ada terjadi mengetahui tentang ini kecuali Alkitab yang menyatakannya. Jadi ia adalah anak Allah yang tunggal. Artinya hanya ia satu-satunya anak yang disebut anak pada dirinya, anak yang memanggil oknum pertama dengan panggilan Bapa, dan oknum pertama Bapa memanggil oknum kedua dengan panggilan anak Allah yang tunggal. Yang menarik adalah Bapa dan Anak tidak memanggil Roh Kudus dengan Ibu, tapi Roh Kudus. Supaya kita tidak keliru menempatkan Roh Kudus itu. Dan kita tidak memanggil salah terhadap pribadi Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus setara, sehakikat, sezat. Dengan kata lain, kalau kita berbicara tentang Yesus, maka dia adalah Sang Logos, Firman, yang setara, sehakikat, natur ilahinya. Untuk melaksanakan ketetapan penebusan, untuk melaksanakan kehendaknya, Logos, Sang Firman, itu inkarnasi menjadi manusia. Sebelum dia inkarnasi, dia pernah menyatakan dirinya secara teofani di dalam perjanjian lama, secara epifani dan tipologi. Apa itu teofani? Ia menyatakan dirinya dalam rupa yang lain, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Abraham, berjumpa dengan Yosua. Kita bisa baca dalam kitab Kejadian, kita bisa baca dalam kitab Keluaran, kita bisa baca dengan kitab Yosua dan kitab-kitab lain. Jadi tampil di sana, hadir. Adam dan Hawa mendengar derap kaki Tuhan di Taman Eden. Musa berhadap-hadapan muka dengan Tuhan sehingga dia dipenuhi sinar kemuliaan Tuhan. Abraham dikunjungi oleh 3 sosok, yang 2 malaikat, yang satu adalah Kristus yang belum inkarnasi dan dalam keadaan teofani yang menyatakan diri. Apa maksudnya sebelum inkarnasi menyatakan diri sebagai epifani? Berarti di sini Tuhan menyatakan keagungan kemuliaannya dalam tiang awan, tiang api, di dalam segala tanda, kuasa, mukjizat, dan kekuasaannya dinyatakan. Ini nyata sekali dalam perjalanan umat Israel. Dan tentunya yang ketiga adalah tipologi. Karakter-karakter Kristus ditampilkan pada diri Abraham, Musa, Daud, dan hamba-hamba Tuhan. Ini adalah perspektif Alkitab yang dirumuskan di dalam sistematika teologia, khususnya mengenal siapakah Yesus Kristus yang ilahi, yang menyatakan dirinya. Lalu kemudian pada waktunya ia menyatakan diri sebagai manusia. Kemanusiaan Yesus itu ditambahkan pada pribadi anak. Sehingga ia memiliki 2 natur pada satu pribadi. Satu pribadi itu namanya anak Allah yang tunggal, Sang Logos, Tuhan Yesus Kristus. Satu pribadi, 2 natur. Natur yang kekal yang ada padanya dan natur yang ditambahkan. Natur yang ditambahkan itu adalah kemanusiaan. Sehingga ia berdaging. Tetapi hal yang menarik, natur kemanusiaan Yesus bukan di dalam Adam. Walaupun dia ada di dalam rahim Maria.
Benihnya bukan dari Yusuf dan Maria, tapi dari Roh Kudus. Rahim Maria diberikan kehormatan oleh Tuhan untuk ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi bukan dari benih Yusuf dan Maria, tetapi dari Roh Kudus. Lalu di dalam kandungan itu dinaungi oleh Roh Kudus. Secara supranatural itu terjadi, dan secara natural tubuh itu, daging itu berkembang menjadi janin, menjadi bayi, dan dilahirkan. Dan kemudian terjadilah proses pertumbuhan kehidupan Yesus selama 33,5 tahun di bumi ini, sebagai dalam kadarnya manusia. Dan mati di atas kayu salib, bangkit, dan menyatakan kemenangan. Dalam keadaannya sebagai manusia, namun perlu diketahui bahwa pada saat ia menyatakan dirinya sebagai dalam keadaannya manusia, keilahiannya tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak bergeser. Keilahiannya dan kemanusiaannya ada pada satu pribadi, tidak bercampur, tidak menempatkan diri yang saling berganti tempat, tetapi tidak terpisah. Sehingga ketika ia nyata hadir di dalam dunia ini, itulah pribadi yang kedua, yang menyatakan secara kemanusiaan bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita raba, dan bisa kita lukis. Kenapa? Karena manusia. Tetapi karena dia adalah juga pribadi yang bernatur ilahi, maka keilahiannya itu ada pada pribadinya, yang pada dirinya ada kemanusiaannya. Nah, ini menjadi kesulitan besar. Tidak ada satu entitas di alam semesta yang memiliki dua natur. Binatang adalah binatang, tumbuhan adalah tumbuhan, materi adalah materi. Malaikat adalah malaikat, dan tidak ada satu pribadi pun di dalam tiga pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus yang memiliki natur kemanusiaan kecuali Anak. Bapa tidak bisa, tidak ada, bukan tidak bisa, tapi tidak ada natur kemanusiaannya. Roh Kudus tidak ada natur kemanusiaannya, hanya Anak yang ada natur kemanusiaannya. Bapa dan Roh Kudus bisakah memiliki natur kemanusiaan? Bisa, karena dia maha. Tetapi itu tidak dilakukannya. Mengapa? Ya karena dia adalah telah menetapkan bahwa Anak yang menerima natur kemanusiaan. Dan ini sangat sulit dimengerti. Semua penyesatan dari mulai abad pertama sampai sekarang terjadi karena kesalahpengertian dan kesalah-tafsiran tentang siapa Yesus. Karena sentral dari kekristenan itu Kristus, dan Kristus tidak ada analoginya, tidak ada analogi yang menggambarkan keilahian dan kemanusiaan Yesus dalam satu pribadi, tidak ada. Malaikat adalah malaikat, manusia adalah manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita menyembah manusia, sangat sesat dan menyesatkan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus dijadikan Tuhan oleh kita, itu sangat sesat dan menyesatkan. Karena Yesus Kristus bukan dijadikan oleh kita Tuhan, tapi ia adalah Tuhan yang inkarnasi dengan kekuatan dan kekuasaannya, dengan otoritas dan kedaulatannya. Nah, itu bagian yang penting sehingga kita harus paham tentang kristologi ini yang diajarkan Alkitab. Memang sulit untuk memahami ini, kecuali Roh Kudus memberi pencerahan, dan tidak semua orang mengerti. Hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh dapat mengertinya. Bahkan orang yang beragama Kristen menganggap remeh pengajaran ini, padahal pengajaran ini paling sentral dalam iman Kristen. Mengapa? Dengan kita mengerti tentang dua natur ini, kita menyembah pribadi Yesus Kristus itu dengan konteks yang benar. Sehingga kita tahu apa itu perendahan Kristus dan pemulihan Kristus dalam keadaannya sebagai manusia. Dia disalibkan, mengapa dia mati di atas kayu salib? Dalam keadaannya manusia. Filipi pasal 2 ayat 5-7. Dan kok bisa bangkit ya? Karena dia sudah mati dan bangkit dalam keadaannya manusia. Apakah pada saat penderitaan Yesus mengalami pribadi keilahiannya merasakan penderitaan Yesus secara kemanusiaan? Iya, karena tidak terpisah. Naturnya tidak terpisah pada diri pribadi Yesus, tetapi juga tidak bercampur. Nah, ini menjadi kesulitan terbesar, dan ini diselesaikan di dalam beberapa konsili. Nah, ini bagian yang perlu saya jelaskan lagi lebih mendalam. Jadi pribadi Yesus Kristus yang inkarnasi, Anak Allah inkarnasi, sebelumnya dia sudah menyatakan diri tapi dalam bentuk teofani, epifani, dan tipologi, tapi ketika ia menyatakan diri, mengambil rupa menjadi manusia, dia menyatakan perendahannya dan pemuliaannya. Perendahannya mulai dari inkarnasi sampai kematiannya dan turun dalam kerajaan maut, dan pemuliaannya sejak ia bangkit. Nah, ini. Dan bagaimana prinsip-prinsip ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen mau punya semangat inkarnasi, mau merendahkan diri, merendahkan hati,
dan kita boleh mengerjakan itu dengan kemuliaan setelah kita mendapatkan itu. Baik, jadi satu pribadi dua natur. Nah, ini penting sekali. Lalu saya mau menjelaskan bagian berikutnya, karya-karya Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam penciptaan providensia penebusan. Karya-karyanya, Bapa menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada melalui firman di dalam Roh Kudus. Bapa memelihara segala sesuatu yang diciptakannya melalui firman dengan kuasa Roh Kudus. Bapa merencanakan penebusan, firman melaksanakannya, dan Roh Kudus mengaplikasikannya. Nah, ini yang terjadi di dalam pelayanan Yesus, Sang Firman. Dalam perendahannya, ia kenosis, inkarnasi, penderitaan, kematian, dan penguburan. Dalam pemuliaannya, ia nyatakan kebangkitan, penampakan, kenaikan, kedudukannya di sebelah Allah Bapa, dan kedatangannya kedua kali. Dan di dalam pelayanannya di bumi, maupun setelah ia menyatakan pelayanannya di bumi dan naik ke surga, dia menyatakan kemesiasannya sebagai raja, sebagai nabi, sebagai imam. Ini jabatan kemesiasan yang dinyatakan Yesus. Dan bagaimana ia menyatakan itu dalam pribadinya sebagai yang ilahi dan yang manusia. Tentunya karena ia taat sepenuhnya, aktif, dan melakukan ketaatan itu sepanjang hidupnya. Ini adalah hal-hal yang menjadi peran tugas daripada kenabian, kerajaan, keimaman Yesus sebagai Mesias. Sebagai raja yang mewakili Allah memerintah bumi dan isinya, raja semesta alam, dan ia bangkit dari kematian. Sebagai nabi, ia mewakili Allah menyampaikan firman, kebenaran, dan bernubuat, dan menyatakan tentang kebenaran-kebenaran kerajaan Allah. Dan melaksanakan segala firman Tuhan. Sebagai iman yang mewakili umat Allah menyampaikan persembahan, memohon pengampunan, dan menaati diri sebagai imam, lalu ia menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan, dan dia bersyafaat bagi gerejanya. Nah, ini adalah tugas tanggung jawab sebagai Mesias yang dikerjakan Yesus, yang bersifat kekal, yang berguna bermanfaat bagi hidup manusia yang ditebusnya. Dan tentu dilakukan dengan perendahan hatinya, dan kemudian manfaatnya apa? Ya, kita hidup sekali lagi berani untuk punya semangat inkarnasi, punya semangat hidup mulia, menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, siapa Yesus? Saya sudah ringkas bagian biblikalnya, bagaimana itu dipenuhi pada dirinya. Secara historis, bagaimana ia menyatakan keilahiannya dan kemanusiaannya. Ada Konsili Nisea, Konstantin, Kalkedon, dan Helvetik II menjelaskan tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus yang banyak ditolak oleh manusia sampai saat ini. Dan secara teologikal, Tuhan menyatakan kebenarannya dan ia menyatakan kemanusiaannya dan keilahiannya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Demikian juga kemesiasannya, baik dia dalam pengajaran sebagai nabi, dalam keimamannya yang menyerahkan nyawanya, dan di dalam kerajaannya yang memerintah dengan damai sejahtera. Jadi, secara biblical, historis, dan teologikal, pribadi Yesus Kristus yang adalah firman dan manusia, ada yang menolak, ada yang menerima. Menolak keilahiannya, menerima kemanusiaannya. Menerima keilahiannya, menerima kemanusiaannya. Dan menolak kemanusiaannya, dan menerima keilahian. Jadi, keutuhan menerima keilahian dan kemanusiaan itu adalah anugerah dari Allah. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan kehinaannya atau penderitaannya, dan bagaimana ia menyatakan kemuliaan atau keagungannya. Ini Konsili Nisea yang menjelaskan siapa Yesus, dan Konsili Konstantin yang menjelaskan kesatuan pribadi dalam dua natur yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dan ini adalah Konsili Kalkedon yang lengkap menjelaskan tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus, serta pengakuan Helvetik II yang menegaskan kembali pribadi Yesus yang memiliki dua natur yang ilahi dan manusia. Saya berhenti sampai sini.